Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian selawat teriring salam tentunya tidak lupa kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali di sore hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan yang baik yang kita semua berharap semoga kiranya pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang kelak akan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Allah menyatakan sungguh cintaku itu pasti bagi mereka-mereka yang saling cinta mencintai karena aku, saling duduk sesama mereka karena aku, saling kunjung mengunjungi sesama mereka dikarenakan aku, dan saling berbagi sesama mereka dikarenakan aku. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah, begitu mulianya ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam rangka hal yang sama-sama ingin mendekatkan diri kita semua kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan diberikan teduhan di bawah arsy Allah, di hari di mana tiada teduhan selain teduhan dari Allah. Kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana gentingnya dan dahsyatnya kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Di antaranya adalah matahari Allah dekatkan di atas kepala setiap hamba sejarak 1 mil. Bayangkan, kalau neraka yang hari ini jauhnya, jaraknya itu jutaan kilometer di atas kepala kita, itu sudah bisa membinasakan kita. Bagaimana lagi kira-kira kalau neraka itu didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil? Maka sungguh pasti kita akan binasa. Nah, di tengah-tengah kengerian hal tersebut terjadi, Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya dengan mereka diberikan teduhan di bawah arsy Allah sehingga mereka tidak terkena panasnya matahari. Siapa mereka? Di antara mereka adalah orang-orang yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berjumpa karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mungkin pernah kita sebutkan, bertemunya kita di tempat ini tiada tujuan politik sedikit pun. Tiada kepentingan-kepentingan organisasi di antara kita. Tiada pula tujuan bisnis di antara kita. Namun insya Allah kita semua bertemu di tempat ini dalam rangka sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah,
di antara ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah menghadiri majelis ilmu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka mempelajari agama, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju surga. Subhanallah. Jadi di antara jalan-jalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga, jalan termudah itu adalah dengan menghadiri pengajian agama. Kok bisa menghadiri pengajian agama itu akan memudahkan kita semua masuk ke dalam surga? Jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah, karena semakin kita mempelajari agama, semakin kita mengenal tentang agama kita, semakin kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal sumber dasar agama Islam, Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan kepada kita. Seperti contoh misalnya jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita pergi ke masjid, dari rumah kita melangkahkan kaki menuju masjid. Banyak orang-orang yang berwuduknya di mana itu? Di masjid. Iya kan? Tapi coba kita mengetahui keutamaan berwuduk di rumah. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang dia itu bersuci dari rumahnya, berwuduk dari rumah, kemudian dia berjalan ke salah satu dari rumah-rumah Allah, maka setiap langkah yang dia langkahkan dengannya Allah akan hapuskan dosanya, Allah akan angkat derajatnya dan Allah catat untuk dia satu kebaikan. Subhanallah. Bukankah, bayangkan jamaah, kalau sehari kita 5 kali ke masjid, dan untuk bisa pergi ke masjid, perginya aja kita menghabiskan 100 langkah. Berarti kalau pulang balik 200 kali 5 1000. Coba jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita berwudunya di rumah, subhanallah, setiap hari dengan kita pergi ke masjid saja udah mendapatkan 1000 kebaikan, dihapuskan 1000 kesalahan, dan diangkat 1000 derajat. Coba orang kalau tidak tahu keutamaan ini, kan banyak kita saksikan. Orang-orang wudunya di mana Bapak? Di masjid. Benar, berwudu di masjid tidak masalah jamaah yang dimuliakan Allah. Sah, sholatnya sama. Tapi itu tadi, dengan dia berwudu di rumahnya tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Kalau hanya dia sekedar pergi ke masjid, berwudunya di masjid, maka dia hanya mendapatkan pahala dengan dia pergi ke masjid. Tapi itu tadi, kalau dia berwudu dari rumahnya, setiap langkahnya itu akan dihitung sebagai apa jamaah? Sebagai pahala. Subhanallah. Itu kalau 100 langkah. Gimana kalau jarak dari rumahnya ke masjid? 200 langkah. Berarti 2000 kebaikan yang didapatkan setiap harinya dikali 5. Subhanallah. Makanya sebagian para ulama kita ada di antara mereka yang kalau pergi ke masjid itu, sengaja langkah kaki mereka itu dikecil-kecilkan. Supaya apa itu? Supaya makin banyak langkahnya. Ini apa yang membedakan dua orang ini jamaah? Apa karena air di masjid lebih enak daripada air di rumah? Enggak. Karena apa? Ilmu agama. Pengetahuan yang bertambah dengan tentang apa? Ilmu agama. Contoh lain misalnya jamaah yang dimuliakan Allah tentang makan dan minum. Makan dan minum adalah aktivitas yang biasa kita kerjakan setiap hari. Berapa kali biasa Pak? Makan dan minumnya? 3. Minumnya 3 kali juga? Pasti lebih banyak ya minumnya. Minumnya bisa 10 kali, belasan kali, bahkan 20 kali lebih. Nah orang kalau tidak tahu, mungkin dia anggap makan minum itu aktivitas biasa, manusiawi. Tapi orang kalau sudah punya pengetahuan ilmu agama, mulai dari dia berminum, dia niatkan dengan dia minum, dia niatkan itu sebagai salah satu sebab yang akan menambah tenaga dia untuk bisa beribadah kepada Allah. Kemudian dia minum dengan tangan kanan. Karena dia tahu Nabi SAW bersabda, "Idza syariba idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bishimali." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Kalau dia minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Sehingga dia minum dengan tangan kanan. Karena dia tahu itu perintah Nabi. Sebelum dia minum, dia baca bismillah. Karena dia tahu itu juga perintah Nabi. Samillah, wakul biyaminik, wakul mimayalik. Kemudian juga dia minum 3 kali tegukan. Itu sunnah Nabi. Kemudian kalau tadinya dia berdiri, dia sengaja duduk. Karena dia tahu sunnah Nabi minum dalam keadaan duduk. Subhanallah.
Kalau minumannya dalam keadaan panas, dia tidak menghembus. Karena Nabi SAW melarang, la tatanafas fil ina, jangan bernapas di dalam gelas. Ini subhanallah, sudah berapa banyak pahala yang dia dapatkan jemaah. Belum lagi setelah dia minum, dia ucapkan alhamdulillah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, idza akala al-'abdu aklata innallaha la yardu 'anil 'abdi idza akala aklata fayahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang apabila dia makan suatu makanan, setelah itu dia puji Allah. Apabila dia minum suatu minuman, dia puji Allah. Dia ucapkan alhamdulillah. Betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan jamaah yang dimuliakan Allah. Luar biasa jemaah. Jadi itu tadi, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri pengajian, itu adalah nikmat yang sangat besar. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah di pertemuan ataukah di pengajian rutin kita setiap bulannya di pekan yang ketiga, mulai dari hari ini kita akan mencoba mengkaji sebuah kitab yang mungkin kitabnya sudah ada di hadapan bapak-bapak semua. Sebuah kitab yang berisikan kumpulan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbicara tentang permasalahan inti, permasalahan pokok di dalam agama Islam yang berjumlah 42 hadis. Sehingga kitab tersebut diberikan judul sebagai kitab Al-Arba'in dan disandarkan kepada penulisnya Al-Imam An-Nawawi sehingga dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis pokok di dalam agama Islam, walaupun jumlahnya 42. Namun biasa orang Arab kalau lebih-lebih sedikit itu mereka tetap mengatakan 40. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab yang sangat istimewa. Itu kita ketahui bagaimana kita menyaksikan keseriusan para ulama dan bagaimana para ulama memberikan perhatian yang begitu besar terhadap kitab ini. Jadi kalau kita ingin melihat berharganya suatu kitab adalah lihat saja bagaimana perhatian yang besar para ulama kita di dalam berusaha memberikan penjelasan. Semakin banyak para ulama kita yang mensyarahnya, yang memberikan penjelasan terkait suatu kitab, ini menunjukkan kitab tersebut benar-benar memiliki kelebihan yang spesial dibandingkan kitab-kitab yang lain. Termasuk diantaranya adalah kitab ini. Kitab yang ada di hadapan kita ini jamaah yang dimuliakan Allah. Dan dikarang oleh seorang imam besar di masa beliau, yang siapa di antara kita yang tidak mengenal beliau, yang beliau itu bernama Yahya ibn Syaraf. Kunya beliau adalah Abu Zakaria. Beliau salah seorang ulama terkenal di dalam mazhab Syafi'i yang dikenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau lahir di salah satu kota yang bernama Kota Nawa. Kota Nawa yang ada di Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Baik, oleh karena beliau lahir di tempat itu, maka beliau pun disandarkan, dinisbatkan ke tempat tersebut. Dikenallah menjadi Imam An-Nawawi, seperti Imam Bukhari. Ya kan? Imam Bukhari itu lahir di daerah apa? Bukhara. Sehingga beliau dikenal dengan Bukhari. Ya kan? Sama kalau misalnya ada ulama yang berasal dari Aceh, maka beliau diberikan apa namanya? Disandarkan ke Aceh. Apa itu? Al-Asyi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, sekilas terkait kitab ini. Di dalam kitab ini, Al-Imam An-Nawawi mengemukakan kepada kita setidaknya ada 42 hadis pokok yang berbicara tentang permasalahan pokok yang ada di dalam Islam. Yang asalnya hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dikumpul oleh Al-Imam Ibnu Salah. Awalnya hadis ini adalah karya Al-Imam Ibnu Salah yang berjumlah 26 hadis. 26 hadis. Kemudian ditambah oleh Al-Imam An-Nawawi sebanyak 16 hadis. Sehingga totalnya menjadi 42 hadis. Dan kitab ini jamaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Di antara kitab yang paling populer di dunia. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dengan satunya lagi kitab yang juga dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi adalah Riyadhus Shalihin. Di mana tidak kita dapati satu masjid pun, melainkan di situ pasti ada kitab
Riyadhus Shalihin. Hampir di seluruh masjid yang ada di atas muka bumi pasti di situ ada kitab Riyadhus Shalihin. Dan hal itu kata para ulama kembali kepada dua alasan. Kenapa hampir seluruh karya-karya Al-Imam An-Nawawi ini merupakan karya-karya yang sangat populer seperti Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, ya kan? Kenapa demikian? Al-Adhkar. Alasannya ada dua kata para ulama. Yang pertama adalah husnul niyati. Baiknya niat beliau ketika menulisnya. Artinya ikhlasnya beliau. Sehingga karena keikhlasan beliau Allah Azza wa Jalla mengabadikan karya ilmiah beliau ini. Subhanallah. Allah abadikan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa secara zahir setelah para nabi dan rasul itu bisa dikatakan Imam An-Nawawi ini termasuk di antara manusia yang paling ikhlas di atas muka bumi ini. Dan itu terlihat bagaimana karya-karya ilmiah beliau itu diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hampir itu tadi kita katakan di seluruh masjid yang ada di atas muka bumi itu pasti didapati kitab tulisan Imam An-Nawawi, subhanallah. Karena ikhlasnya beliau. Makanya para ulama mengatakan makana lillahi dama wastamar. Sesuatu yang diperuntukkan karena Allah itu pasti akan dibuat kekal oleh Allah Azza wa Jalla. Ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak peduli apakah kita itu dikenal orang ataukah tidak. Tidak terpenting, yang bukanlah yang terpenting kita ini dikenal apa tidak. Yang terpenting itu adalah bagaimana niat kita ketika melakukan suatu perbuatan baik tersebut. Karena andai kata kita tidak dikenal hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kalau sekiranya niat kita itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, murni karena Allah, pasti perbuatan baik yang kita lakukan itu akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala langgeng di atas muka bumi ini. Subhanallah. Coba perhatikan bagaimana para nabi dan rasul. Banyak di antara mereka yang di masa mereka itu mereka nggak dikenal orang. Bahkan sama sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada rasul-rasul yang tidak disebutkan oleh Allah nama mereka. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau, ada pula rasul yang kami nggak pernah ceritakan. Jadi bukanlah yang terpenting itu kita ini dikenal atau tidak. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan, apakah dia perbuatan baik ataukah tidak. Kemudian bagaimana niat kita ketika mengerjakannya. Coba Al-Imam An-Nawawi yang beliau ini lahir tahun abad 6 Hijriah. Sekarang kita sudah berada di abad keberapa? Abad keberapa, Pak? Abad ke-14. Kurang lebih sudah berlalu, kurang lebih berapa abad? 7 abad dari masanya Al-Imam An-Nawawi. Tapi tengok, Masya Allah. Nama beliau harum di tengah-tengah kita. Seakan-akan kita semua kenal baik dengan beliau. Beliau disebut namanya dengan didoakan dengan doa-doa yang baik. Subhanallah. Alasan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa karya ilmiah beliau ini menjadi karya yang paling populer? Para ulama menyebutkan karena memang bagusnya isi dari kandungan yang ada di dalam kitab-kitab beliau. Makanya Allah mengatakan, "Amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh." Adapun buih di lautan itu akan hilang begitu saja. Tapi sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia, Allah akan kekalkan dia di atas muka bumi. Subhanallah. Dan di antara karya beliau yang terbaik adalah, ya ini tadi kitab yang berada di hadapan kita. Kenapa dia menjadi yang terbaik? Di sana banyak para ulama mengulis ataukah mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang jumlahnya juga 40 hadis. Tapi kalau kita melihat dari sisi isinya, tidak sesempurna hadis arba'in yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Banyak para ulama kita yang mengumpulkan hadis berjumlah 40 hanya membahas permasalahan akidah saja. Ada yang membahas permasalahan fikih saja. Ada pula yang membahas tentang permasalahan jihad. Ada yang membahas tentang permasalahan adab. Ada pula yang mengumpulkan 40 hadis hanya berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita saja. Tapi Al-Imam An-Nawawi ini telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berjumlah 40 hadis dan semuanya mencakup permasalahan yang penting di dalam agama Islam. Subhanallah.
Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, siapa saja yang memahami 40 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, maka seakan-akan dia telah memahami bagian Islam secara sempurna. Makanya lah penting bagi kita untuk mempelajari dan mengenal apa saja hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis inti di dalam agama Islam. Sebagaimana kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam itu ada berapa? Ada berapa jamaah? Ada 2. Yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang hanya mencukupkan salah satu dari 2 hal ini, tapi dia harus mengambil dari 2 hal ini. Karena Al-Quran dan hadis kedua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, kalian tidak akan tersesat. Apa 2 perkara itu? Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian kelompok ya yang dikenal dengan kelompok Qur'aniyun. Pernah dengar Pak? Kelompok Qur'aniyun? Kelompok yang hanya mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran, tanpa mau mengambil dan menoleh sedikit pun ke hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang ada dalam Al-Quran itu yang mereka cukupkan. Dari hadis-hadis Nabi mereka nggak terima. Kalau di daerah India sana itu dikenal dengan kelompok ingkarus sunnah, kelompok pengingkar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka nggak mau terima hadis Nabi. Mereka hanya cukupkan dengan Al-Quranul Karim. Tentu ini adalah metode beragama yang sangat fatal jamaah yang dimuliakan Allah. Karena banyak hal hukum-hukum terkait dengan ibadah kita, terkait dengan muamalah kita, itu nggak disebutkan perinciannya di dalam Al-Quranul Karim, tapi perinciannya disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa misalnya? Misalnya apa misalnya jemaah? Masalah sholat. Ada nggak disebutkan perincian bagaimana detail hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat di dalam Al-Quran? Tak ada. Yang ada hanya disebutkan secara umum perintah sholat dan waktu-waktu kita mengerjakan sholat 5 waktu. Adapun detailnya nggak disebut. Dan itu disebut di mana jemaah? Di dalam hadis Nabi. Mulai dari jumlah rakaatnya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kemudian bagaimana kita menghadap, kemana arah kita menghadap, bagaimana posisi tubuh kita, berdiri kah, duduk kah, sandaran kah. Ini kan disebut dalam hadis Nabi. Bagaimana posisi tangan kita ketika angkat, ketika bertakbir. Sebutkan dalam hadis, ada kali kita angkat sejajar dengan telinga dan sejajar dengan bahu. Subhanallah. Jadi ini kan disebutkan di dalam hadis Nabi. Nah kalau kita hanya mencukupkan dengan Al-Quran tanpa mau mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana tata cara sholat kita? Begitu juga permasalahan zakat misalnya. Permasalahan zakat, ada nggak disebut rinciannya di dalam Al-Quran Karim? Nggak ada. Yang disebut dalam Al-Quran adalah perintah untuk menunaikan zakat. Rinciannya apa-apa saja yang wajib dikenai zakat, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat, berapa kadarnya, kapan-kapan saja kita sudah wajib lagi membayar zakat. Ini kan disebut di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, ini 2 hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan seorang hamba. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita baca hadis yang pertama. Kita usahakan setiap pertemuan kita bisa menyelesaikan 1 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, adapun metode yang akan kita tempuh ketika kita melewati hadis-hadis ini, yang pertama kita baca hadisnya, kita baca artinya. Setelah itu kita berusaha menjelaskan beberapa kalimat-kalimat yang kalau dia butuh untuk dijelaskan di dalam hadis. Kemudian setelah itu kita menyebutkan beberapa faidah terkait dengan hadis tersebut. Insya Allah gampang jamaah. Kalau ada yang ingin menghafalnya, Masya Allah. Tentu itu yang terbaik. Tapi kalaupun tidak mampu menghafalnya, minimalnya kita tahu. Oh, ada hadis yang berbunyi seperti ini. Minimal kita nggak tahu bahasa Arabnya, kita tahu bahasa Indonesianya. Ada hadis yang berbunyi
demikian. Dan diantara pelajarannya adalah demikian dan demikian. Subhanallah. Sangat indah sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika setiap aktivitas kita, terkhusus ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Azza wa Jalla itu, kita mengetahui apa yang menjadi sandarannya, apa yang menjadi landasannya. Karena setiap kita nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Termasuk di dalam peribadahan yang kita kerjakan. Kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan, mengetahui dalil itu adalah kewajiban. Adapun menghafalnya adalah kesempurnaan. Artinya menghafal tidak wajib. Tapi dia adalah suatu hal yang bagus. Yang kita diwajibkan adalah mengetahuinya. Kita melakukan ibadah ini, kita tahu, oh ini dalilnya. Supaya nanti ketika Allah Azza wa Jalla menanya kita pada hari kiamat, kenapa kamu lakukan demikian? Maka kita sudah memiliki jawabannya. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Dia ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah wa an umrihi fima afna, tentang umurnya. Kemana dia habiskan? Insyaallah. Umur jamaah. Sebagian riwayat disebutkan wa an syababihi fima afna, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Banyak kita lihat di masjid-masjid itu jamaah yang dimuliakan Allah, mayoritasnya adalah orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah pensiun, nggak punya kegiatan apapun, akhirnya mereka menyibukkan diri mereka ke masjid. Sebagian besar di antara mereka ada yang menjadi pengurus masjid, ada yang menjadi BKM-nya, Masya Allah. Itu adalah hal yang baik jamaah. Kita memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun hal yang perlu kita ingat juga, meskipun di akhir usia kita, sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah. Nanti kelak akan ditanya oleh Allah, masa muda kita. Tetap itu akan ditanya oleh Allah. Semasa muda kita ngapain aja? Kemana aja? Kenapa nggak pernah kenal dengan masjid? Kenapa baru sekarang bantu agama Allah? Kenapa baru sekarang peduli dengan masjid? Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanya adalah wa an ilmihi fima afna, fima fa'al. Tentang ilmu pengetahuan yang sudah dia ketahui. Gimana cara dia mengamalkannya? Apakah diamalkan ataukah tidak? Bagaimana cara ibadah yang dia kerjakan? Apakah dibangun di atas ilmu ataukah tidak? Itu akan ditanya oleh Allah. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang harta yang dia miliki. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia pergunakan. Wa an jismihi fima ablah, tentang tubuh yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa dia pergunakan. Itu semua nanti akan ditanya oleh Allah. Baik. Hadis yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kata Imam An-Nawawi, hadis yang pertama datang dari Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa saja yang berhijrah karena dunia yang ingin dia raih, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan sampai, hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang merupakan hadis yang paling sahih. Jadi kalau sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadisnya sudah dipastikan hadis yang sahih dari Nabi. Sampai-sampai sebagian para ulama membahasakan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu dikenal dengan hadis muttafaqun alaihi, yang artinya hadis yang telah disepakati.
Artinya para ulama sepakat kalau hadis itu adalah hadis yang sahih. Sehingga tidak ada celah bagi siapapun untuk mengatakan dan menuduh, oh ini mungkin saja hadisnya nggak sahih dari Nabi. Mungkin saja hadisnya ini nggak valid dari Nabi. Maka ketika sudah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu para ulama sudah bersepakat bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadis yang mulia. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan hadal hadis sulusul ilm. Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Jadi ilmu yang sangat banyak, yang sangat luas itu, yang tidak bisa terhingga, sepertiganya ada pada hadis ini. Subhanallah. Sehingga kalau kita mampu memahami hadis ini dengan baik dan benar, seakan-akan kita sudah memiliki modal besar. Apa itu? Sepertiga ilmu agama itu sudah kita punya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, usulul Islam ala salasati ahadits. Pokok agama Islam itu ada pada 3 hadis. Yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Ini dia hadis Umar bin Khattab yang berbunyi sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Wa haditsu Aisyah, dan hadis Aisyah yang nanti akan kita lewati di hadis yang nomor 5, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir, hadis berikutnya. Hadis yang keenam yang nanti akan kita lewati juga, yang berbunyi al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram-haram juga sudah jelas. Subhanallah. Jadi menunjukkan betapa besarnya dan tingginya kedudukan hadis ini. Begitu juga diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan usulus sunan fi kulli fannin arba'atu ahadits. Pokok sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang berlaku di seluruh bidang ada 4 hadis. Yang pertama hadis Umar bin Khattab, hadis Nu'man bin Bashir, hadis Abu Hurairah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang nanti juga akan kita lewati ada di dalam hadis ini. Dan yang terakhir adalah izhad fid dunya yuhibbukallah, yang juga nanti ada semua di dalam hadis ini. Karena tadi telah kita sebutkan 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis ini, semuanya adalah hadis-hadis pokok di dalam agama Islam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang suatu hal yang sangat penting, yang selayaknya diberikan perhatian besar oleh kita semua. Apa itu? Berbicara tentang permasalahan niat. Di mana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap kita ini hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di sini saya poinkan ada beberapa pembahasan penting. Yang pertama, para ulama membagi amalan itu terbagi menjadi 3. Amalan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada amalan yang dikenal sebagai amalul jawarih. Amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh. Apa contohnya amalan anggota tubuh? Salat. Ya kan? Itu amalan yang bergerak di situ anggota tubuh kita. Kemudian yang kedua, amalul lisan. Amalan lisan. Yang dimana di situ yang berperan penting di situ adalah lisan kita. Seperti apa? Berzikir, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah amalul qalbi. Amalan hati. Yang mana yang berperan penting di situ adalah hati. Apa contohnya? Permasalahan niat. Subhanallah. Sehingga di sini para ulama mengatakan, para ulama telah bersepakat, annan niyata mahalluhal qalb. Niat itu letaknya di hati. Karena dia masuk dari amalan hati. Dia bukan amalan anggota tubuh, bukan pula amalan lisan. Tapi dia murni adalah amalan hati. Sehingga para ulama ketika membahas tentang definisi niat, niat secara bahasa adalah al-qasdu, yang artinya maksud. Adapun secara syariat,
Niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah. Suatu tekad yang kuat untuk melakukan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya niat. Keinginan kuat yang ada di dalam hati kita. Baik, untuk melakukan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu dikatakan apa? Niat. Sehingga apabila ada orang misalnya yang tadinya dia tidur, sengaja dia bangun jam 5 subuh untuk bisa sholat nantinya. Dengan dia bangun, itu sudah dikatakan sebagai orang yang sudah memiliki apa? Niat. Tadinya dia tidur, kemudian dia bangun, berwudu, pergi ke masjid. Apa yang mau mendasari dia bangun, berwudu, pergi ke masjid? Karena keinginan kuat yang ada di dalam hati dia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Sehingga para ulama sepakat bahwa niat itu letaknya di hati. Karena anggota atau karena yang berperan penting di dalam permasalahan niat itu hanyalah hati, bukan lisan kita, bukan pula anggota tubuh kita. Sama kayak misalnya, logikanya gini. Kita ingin menabung nih. Niat kita menabung ingin membeli mobil. Kita nabung. Atau yang lebih kecil dari itu ingin beli motor. Setiap pekan kita masukkan sekian ratus ribu. Baik. Perlu nggak kita bilang setiap mau masukin duit ke dalam celengan, kita mengatakan saya berniat menabung untuk beli celengan. Perlu nggak jamaah? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu tadi. Yang menjadi tolak ukurnya adalah apa yang ada di hati kita. Ketika kita memasukkan dan kita tahu niat kita ini untuk membeli motor, maka kita katakan sudah memiliki niat pada waktu itu. Jelas ya? Jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, niat itu adalah sesuatu yang keinginan kuat yang ada di dalam hati kita untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya, para ulama menjelaskan bahwa niat itu memiliki dua fungsi. Niat itu memiliki dua fungsi. Biar kita paham bahwa yang pertama, fungsi yang pertama adalah tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'd. Atau tamyizul ibadat anil adat. Fungsinya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau untuk membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan. Ini fungsi niat. Sebagai contoh misalnya, niat yang fungsinya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ada mungkin orang yang memiliki hutang puasa. Kemudian dia berpuasa di hari Senin. Taib, niat dia puasa bukan untuk mengqadha, tapi puasa karena hari Senin. Begitu selesai dia puasa, dia baru teringat, loh, saya kan masih punya utang puasa. Ya udah anggap ajalah tadi itu sebagai bayar utang. Boleh apa tidak? Jawabannya nggak boleh. Karena tadinya dia berniat sebagai puasa sunnah. Jelas ya? Maka di sini dia tetap masih memiliki hutang puasa wajib. Nah, itulah dia fungsi niat untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Contoh lain, niat yang fungsinya membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Apa misalnya jamaah? Mandi misalnya. Dia dalam kondisi janabah. Kemudian dia pergi ke sungai. Dijuburkan tubuhnya. Niat dia tadi mandi sungai aja biasa karena panas. Karena kita tahu kan bahwa mandi janabah itu punya dua cara. Ada cara yang paling afdolnya itu sesuai dengan sunnah Nabi yang dimulai dengan berwudhu dulu, membasuh kepala, membasuh bagian anggota sebelah kanan, ya kan? Cara yang kedua adalah seperti mandi biasa, intinya membasahi seluruh tubuh. Nah, dia menjeburkan dirinya ke dalam sungai. Setelah itu dia naik, baru dia ingat, saya tadi mandi janabah. Apakah cukup kali pertama dia menjeburkan dirinya ke dalam sungai, teranggap sebagai mandi janabah? Jawabannya tidak. Iya kan? Itu tidak terhitung sebagai mandi janabah. Karena ketika dia
merendamkan dirinya ke dalam sungai, dia merendamkannya karena kebiasaan saja. Orang yang kalau kepanasan melihat sungai ya mandi. Paham ya? Itu perbedaan tadi niat. Perbedaannya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ada kebiasaan. Atau misalnya ada orang yang dari tadi malam sampai malam berikutnya dia nggak makan. Ternyata dia nggak makan karena memang nggak ada makanan. Apakah dia dikatakan sebagai orang yang berpuasa? Enggak. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Jelas ya? Karena tidak ada niatnya di situ. Tapi dia tidak makan karena kebiasaan orang yang nggak punya makan, apa yang mau dimakan. Demikian jamaah. Baik. Fungsi yang kedua dari niat ini adalah membedakan antara ikhlas dan tidaknya suatu amalan. Dan ini yang pembahasan lebih penting sebenarnya daripada fungsi yang kedua, yang pertama tadi. Fungsi yang kedua ini lebih penting untuk kita perhatikan. Dia fungsinya untuk membedakan antara ikhlas atau tidaknya suatu amalan. Karena amalan dalam bab ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada amalan yang murni diperuntukkan karena Allah. Ada pula amalan yang dilakukan bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan sebuah amalan hanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, amalan itu dilakukan hanya untuk Allah. Yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mana yang kedua inilah, fungsi yang kedua inilah banyak sekali ucapan para ulama tentangnya. Seperti misalnya teriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ma'ala jitu syai'an asyadda 'alayya min niyat li'annaha tanqalibu 'alayya. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat untuk aku obati melainkan niatku. Karena niatku itu selalu berubah-ubah, kata beliau. Apa itu niat apa tadi nih? Niat yang di situ dia menjaga keikhlasannya kepada Allah. Subhanallah. Berat itu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kita untuk menjaga keikhlasan niat kita itu nggak cukup sekali dalam sehari. Nggak cukup 2 kali dalam sehari. Kapan kita harus menjaga niat kita? Setiap kali kita ingin melakukan sebuah ibadah, disitulah harus kita memperbaharui niat kita. Jadi berat jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ketika seorang hamba mampu menjaga niatnya, maka itulah yang akan membuat dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin sagirin tukabiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusagiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena apa? Niat juga, karena keikhlasan. Ada mungkin orang-orang yang siang hari, setiap hari dia siang malam membantu masjid. Sedekahnya luar biasa. Perhatiannya kepada masjid luar biasa. Sholat 5 waktunya nggak pernah tinggal. Tapi sangat disayangkan dia nggak ikhlas. Habis itu jemaah. Itu sebaliknya ada orang yang biasa-biasa saja. Menjaga sholat yang wajib-wajib saja. Zakat yang wajib-wajib saja. Tidak seperti orang yang pertama. Tapi dia menjaga keikhlasannya kepada Allah. Maka mana yang lebih besar pahalanya? Yang kedua ini. Makanya Nabi pernah mengatakan, la tasubbu ashabi walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, kata Nabi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau sekiranya salah seorang dari kalian ini menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak sebanding dengan satu genggam emas yang diinfakkan oleh para sahabat, tidak pula setengahnya. Jadi sahabat infaknya satu genggam emas saja. Satu genggam emas ya kurang lebih berapa satu genggam ini? Ya 5 atau 10 kilo lah. Kita berinfak emasnya satu gunung Uhud. Mana lebih besar pahalanya? Para sahabat atau kita? Para sahabat Nabi. Alasannya kenapa? Apa karena emas mereka lebih murni? 99% emas, kita 24 karat? Enggak. Bukan karena itu ya, Mah. Karena apa? Karena ikhlasnya mereka itu enggak bisa kita kalahkan. Mereka benar-benar mengharapkan wajah Allah ketika melakukan ibadah.
Begitu juga keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan para sahabat yang lain. Apa yang membuat Abu Bakar itu lebih istimewa dibandingkan sahabat yang lainnya? Kata para ulama, masabaqahum Abu Bakrin bi kathratis salati wal siyam wal zakah, walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar tidaklah mengalahkan para sahabat yang lainnya itu dibanding karena banyaknya salat yang dilakukan Abu Bakar. Karena banyaknya puasa yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena banyaknya puasa, sedekah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Enggak. Abu Bakar mengalahkan mereka semua karena apa? Bi syai'in waqara fi qalbi, karena sesuatu yang bercokol di dalam hati Abu Bakar. Apa itu jemaah? Keikhlasan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Jadi penting jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana seorang hamba itu selalu introspeksi diri. Sejauh mana kita telah ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kita telah murni melakukan ibadah itu karena Allah, ataukah karena selain Allah Azza wa Jalla? Dan beribadah karena selain Allah itu banyak ragamnya. Ada yang beribadah karena selain Allah lantaran mengharapkan keinginan duniawi. Ya kan? Ada pula, ada nggak seperti itu jemaah? Dia beribadah kepada Allah menginginkan kepentingan duniawi. Banyak jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Ya kita nggak menuduh ya. Tapi banyak orang-orang hari ini yang berusaha ingin menjadi pengurus-pengurus masjid. Itu karena apa kira-kira jemaah? Hah? Karena uang. Coba pengurus masjid nggak diberikan gaji sedikit pun. Nggak ada yang mau mengurus. Begitu juga musim Ramadan. Banyak tiba-tiba orang entah dari mana-mana datang jadi pengurus zakat. Subhanallah. Itu gara-gara apa jemaah? Itu tadi. Coba petugas zakat nggak diberikan uang, nggak diberikan upah. Ada nggak di antara mereka yang mau bekerja? Subhanallah. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu halusnya permasalahan niat. Beribadah karena mengharapkan dunia, namun dikemas dengan apa? Agama. Termasuk juga di antara bentuk beribadah karena selain Allah adalah beribadah karena riya. Ingin mendapatkan pujian. Kalau tadi ingin mendapatkan kepentingan duniawi, mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan. Karena memang ada orang yang bersedekah, bagi-bagi, supaya apa nanti pas datang musim pemilu dipilih. Sebelumnya kita gak kenal sama dia, gak pernah berbagi, orangnya pelit. Tapi begitu sudah dekat musim-musim pemilu, Masya Allah tiba-tiba menjadi orang dermawan. Kita gak menuduh, tapi faktanya demikian. Karena habis pemilu gak ada lagi bagi-bagi. Kan demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Ada pula orang yang beribadah karena riya. Dia beribadah supaya mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan dari manusia. Dan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sampai-sampai diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pernah suatu ketika saya bersama dengan para sahabatnya sedang berbincang-bincang. Kami pada waktu itu berbicara tentang bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal. Tidak berapa lama keluarlah Nabi. Mendengar bisik-bisik kami tentang Dajjal. Maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bisyai'in akhafu alaikum min fitnati Dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal? Kata mereka, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi adalah asyirkul khafi. Yang aku takutkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal adalah syirik yang samar. Bagaimana bentuk syirik yang samar? Kata Nabi, di mana seseorang berdiri melakukan sholat, lalu dia sengaja perindah-indah sholatnya karena dia sadar ada orang yang sedang memperhatikan dia. Subhanallah. Tadinya dia biasa sholat sunnah itu bacanya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sama inna a'tainakal kautsar. Begitu diangkat jadi imam dan dia tahu nih ada orang di belakang dia ini calon mertua nih. Subhanallah, ditarik satu juz. Diperindah-indah bacaannya. Ini hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Dan salah satu dari atau 3 golongan kelak yang pertama sekali nanti dimasukkan ke dalam api neraka itu siapa? Para koruptor? Lah. Para penjudi? Bukan. Para penarkoba? Bukan, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang pertama sekali nanti diseret ke dalam api neraka, ya dan billah. 3 golongan manusia yang ternyata mereka semua ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang baik ketika di dunia. Yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang kedua, orang yang rajin membaca Al-Quran. Termasuk diantaranya seorang ustadz yang mengajarkan ilmu agama. Ya dan billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Dan yang ketiga siapa? Seorang yang dermawan, yang rajin bersedekah.
Mereka bertiga ini nanti didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Ditanya oleh Allah. Sebelumnya Allah ingatkan kepada mereka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Diakui itu. Lalu Allah mengatakan, "Fama amilta biha." Apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Maka orang yang pertama mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satupun musuh yang engkau ingin sekali kita berperang di situ, kecuali kita pasti berperang, ya Allah." Yang kedua mengatakan, "Aku membaca Al-Quran siang dan malam, mengajarkan ilmu siang malam karena engkau, ya Allah." Yang ketiga mengatakan, tidak ada satupun jalan yang engkau ingin diinfakkan di situ, kecuali aku bersedekah di situ, ya Allah. Dan itu kami lakukan murni mengharapkan wajah-Mu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan ini supaya kamu dikatakan sebagai seorang pemberani. Kamu melakukan ini supaya kamu dikatakan sebagai seorang ustadz, dikatakan sebagai seorang tengku dan yang semisal dengannya. Kamu melakukan ini karena supaya kamu dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Maka orang tersebut pun diseret, dicampakkan ke dalam api neraka. Ini orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam api neraka, iya dan billah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, pentingnya sekali lagi kita memperhatikan bagaimana keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita, wa innamal likulli imri'in ma nawah. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktu kita. Sudah jam 5:30. Insyaallah tersisa beberapa pembahasan penting terkait di hadis yang pertama ini sebelum kita lanjut ke hadis yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita semua, menjadikan kita semua hamba-hamba yang mampu untuk menjaga dan istiqomah di atas lurusnya niat-niat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin hanya ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan sebelum saya akhiri. Ya. Kadang kita memang digoda-goda. Kayak mana dia baru terhitung kita itu nggak ikhlas. Kita kan, iya ya, kami orang di jemaah pas kita jadi imam. Ada perasaan digoda agar timbul perasaan. Tapi kita senantiasa ingin lawan. Jadi sampai mana baru bisa dikatakan kita itu nggak ikhlas dalam beribadah tadi itu kalau dalam perkara seperti ini. Ada sebuah perucapan yang sangat indah dari Al-Imam Fudail bin Iyad, di mana beliau mengatakan al-amalu li ajlin nas syirik wa tarkul amal li ajlin nas riya. Beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amalan karena manusia itulah riya. Ikhlas, adapun ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkan kamu dari dua hal ini. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari dua hal ini. Kita tidak beribadah karena manusia, tidak pula meninggalkan ibadah karena manusia. Nah, para ulama menyebutkan, kapan seseorang dikatakan sebagai orang yang ikhlas? Atau bagaimana ciri-ciri seorang yang dikatakan ikhlas? Di antara ciri yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika kita mendapatkan pujian dan celaan, kondisi kita itu tetap sama. Ketika kita mendapatkan pujian, kita semakin semangat ibadah. Tapi pas dapat celaan, dapat cemoohan, kita drop. Tidak lagi beribadah. Nah, ini tanda-tanda kurang ikhlas. Ciri yang ikhlas itu adalah ketika kondisi kita itu sama, tetap stabil. Baik ketika kita mendapatkan celaan atau mendapatkan pujian. Baik ketika pendapat kita di suatu rapat itu didengar ataukah tidak, kita tetap stabil. Nah, ini tanda-tanda orang yang ikhlas. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Berapa kali kita sebutkan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana kita ketahui, ya banyak sekali hikmah yang Allah buat di kejadian tersebut. Di antara hikmah terbesarnya adalah menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui perkara gaib, yaitu fitnah yang terjadi dikenal dengan fitnah ifk, di mana Ibunda Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan ibn Mu'attal. Ya, kebiasaan Nabi itu kalau pergi perang, beliau membawa salah seorang istrinya yang diundi. Siapa di antara istrinya yang keluar namanya, maka itu yang dibawa pergi safar bersama Nabi. Pada waktu itu yang keluar namanya adalah Aisyah. Mereka pergi perjalanan setelah usai perang,
Mereka ingin pulang ke kota Madinah. Dan di perjalanan para pasukan itu singgah di suatu tempat. Ibunda Aisyah pada waktu itu keluar dari sekedup. Apa kalau bahasa Acehnya? Kayak kemah yang diangkat itu. Dinaikkan ke atas onta. Apa namanya, Pak? Tandu. Aisyah keluar dari situ untuk menunaikan hajat dia. Setelah dia kembali ke tandunya, ternyata Aisyah mendapati kalungnya jatuh. Sehingga dia kembali lagi ke tempat tadi dia menunaikan hajatnya. Tentunya jauh tempatnya supaya nggak dilihat orang. Ya kan? Ternyata pasukan mereka hanya melihat Aisyah kembali. Mereka nggak melihat Aisyah pergi kedua kalinya untuk mencari kalungnya. Dan pada waktu itu komandan pasukan sudah memerintahkan pasukan berjalan. Akhirnya pasukan pun berjalan meninggalkan tempat tersebut. Sementara Aisyah yang dari tadi mencari-cari kalungnya akhirnya ketemu, kembali ke tempat pemberhentian pasukan. Dan ternyata subhanallah pasukan udah nggak ada lagi. Aisyah adalah wanita yang bijak, beliau menunggu di situ karena beliau yakin ini nanti kalau pasukan menyadari saya tidak ada, maka mereka akan kembali. Nah, pasukan yang mengangkat tandu Aisyah ke atas onta ini memang tidak menyadari Aisyah nggak ada di dalam. Mungkin karena yang mereka angkatnya 4 orang, juga Aisyah berat badannya nggak berat-berat kali, jadi nggak terasa. Subhanallah. Ternyata jalanlah pasukan ini sampai ke kota Madinah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Termasuk Nabi kita nggak tahu. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Sofwan ibn Mu'attal. Yang beliau ini bertugas adalah tim sapu bersih. Sengaja memang ditugaskan di belakang sebagai tim sapu bersih. Jadi kalau ada barang-barang pasukan yang terjatuh bisa diambil oleh Sofwan ini. Subhanallah. Dia melihat ada Aisyah. Dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dekatkan ontanya ke Aisyah, dia turunkan ontanya, lalu dia menjauh, Aisyah pun naik. Setelah Aisyah naik ke atas ontanya, dibawa Aisyah pulang ke kota Madinah. Dan di perjalanan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Aisyah. Begitu sampainya di kota Madinah, apa yang terjadi jamaah? Kejadian ini disaksikan oleh orang-orang munafik. Termasuk pentolan munafikun. Pada waktu itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun menyebarkan hoax di tengah-tengah kaum muslimin. Mengatakan bahwa ibunda Aisyah telah selingkuh dengan siapa? Sofwan ibn Mu'attal. Subhanallah. Nah, qadarullah masyafa'al. Sesampainya di kota Madinah, ibunda Aisyah jatuh sakit. Sehingga dia berdiam diri di dalam rumah. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Hoax yang tersebar di kota Madinah pada waktu itu telah sedang membicarakan dirinya. Dan Nabi SAW juga nggak tahu perkara yang gaib. Ya, beliau nggak bisa memberikan klarifikasi karena Allah turun wahyu pada waktu itu. Dan itu berlalu sekian lama jemaah, hampir sebulan. Dan termasuk yang ikut menyebarkan isu tadi berzinanya Aisyah. Aisyah ini anaknya siapa jemaah? Anaknya Abu Bakar. Adalah seorang yang bernama siapa? Mistah. Mistah ini adalah keponakan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti sepupunya Aisyah. Perlu diketahui Mistah ini adalah orang yang sangat miskin. Biaya hidupnya sehari-hari itu ditanggung sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang nanggung hidup Mistah. Makannya, minumnya semua ditanggung sama Abu Bakar. Tapi ternyata dia ikut menyebarkan fitnah Aisyah berzina. Sampailah Allah turunkan ayat di dalam surat An-Nur yang menjelaskan bahwa Aisyah terbebas dari tuduhan tersebut. Setelah tahu bahwasanya itu adalah fitnah yang keji, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Mistah? Dia bersumpah bahwa mulai detik ini tidak ada lagi bantuan kepada Mistah. Wajar saja kan? Wajar itu jamaah yang dimuliakan Allah. Hal yang manusiawi. Mungkin kalau kita di posisi Abu Bakar, bukan hanya kita putuskan bantuan, kita hilangkan lehernya. Subhanallah, dituduh anak kita berzina sama dia. Sementara hidupnya sehari-hari kita yang tanggung. Jadi wajar saja Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah. Lalu Allah Ta'ala turunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Yang Allah katakan, وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah menurunkan ayat yang berbunyi, janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan dan kelebihan di antara kalian itu bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada karib kerabatnya. Hendaklah kalian memaafkan dan berbuat baik
tidakkah kalian ingin Allah memberikan ampunan kepada kalian? Abu Bakar yang sangat paham, ini ayat berbicara tentang saya. Apa kata beliau? Demi Allah, mulai detik ini bantuan kepada Mistah terus berlanjut. Subhanallah. Ada di antara kita yang sanggup demikian, jemaah? Enggak ada yang sanggup di antara kita. Ini bukti keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq. Di kondisi beliau mendapatkan pujian dan celaan sama, bantuan tetap berlanjut. Kita kan enggak. Kita memberikan bantuan kepada orang, kita lihat, ini terima kasih enggak dia? Kalau terima kasih, oke, besok kita lanjut lagi. Tapi kalau enggak terima kasih gimana? Enggak usah kasih sama dia lagi. Kemarin kita kasih, mau bilang terima kasih pun enggak ada dia. Kita mungkin seperti itu. Belum kita mendapatkan celaan dari dia. Belum kita mendapatkan fitnah dari dia. Cuma sekedar enggak bilang terima kasih aja. Besok-besok kita sudah malas ngasih sama dia. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Ikhlas kita berkurang. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, tidak pula menginginkan ucapan terima kasih. Subhanallah. Jadi itu diantara sifat ciri ikhlas itu adalah kondisi kita itu tetap stabil. Baik ketika kita mendapatkan celaan, mendapatkan pujian, itu sama. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Baik. Sebentar lagi kita sholat maghrib. Kapan kita berniat? Kalau Bapak mulai dari sekarang sudah bersiap-siap pergi ke masjid, ingin sholat maghrib, maka sudah dikatakan sebagai orang yang berniat. Selama tidak ada yang memutuskan antara sejak Bapak berniat sampai pelaksanaan sholat maghrib nantinya, maka sudah dikatakan sebagai orang yang berniat. Pak, maksudnya kan sekarang jam 5:30, maghrib jam 6:30, berarti ada 1 jam. Tapi kalau mulai dari sekarang saya pergi berwudu, saya pergi ke masjid, saya duduk-duduk membaca Al-Quran, melakukan hal-hal apapun itu yang merupakan ibadah sambil menunggu sholat maghrib. Kemudian nanti masuklah sholat maghrib, dikumandangkan adzan, dikumandangkan iqamat, saya berdiri mengatakan Allahu Akbar. Apakah saya dikatakan berniat? Jawabannya iya. Sudah dikatakan berniat selama tidak ada yang memutuskannya. Beda halnya nanti ketika saya sekarang pergi ke masjid, berwudu. Saya ke masjid, rupanya di pekarangan masjid ada suatu kejadian. Saya sibuk melakukan kejadian tersebut, dikumandangkan adzan lalu saya langsung sholat. Maka di saat ini kata para ulama, kita harus memperbaharui niat lagi karena sudah ada yang memutuskan antara niat sejak awal sampai pelaksanaan sholat maghrib tadi. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Iya. Sudah ada yang memutusnya, begitu. Iya. Baik, jadi jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah, kan hadis yang berbicara tentang niat kan bukan hanya ini. Banyak hadis-hadis yang lain, di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa saja di antara kalian datang ke masjid dalam keadaan iqamah belum dikumandangkan dan tidak ada yang menghalangi dia tetap berada di dalam masjid kecuali sholat, artinya memang dia sengaja tetap berada di masjid karena menunggu sholat. Baik, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia, Allahumma gfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan berikanlah taubat kepada dia ya Allah. Karena dia sekarang berada di dalam sholat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi orang tersebut terhitung sebagai orang yang di dalam sholat. Dengan catatan selama yang menahan dia tetap berada di dalam masjid adalah sholat maghrib itu tadi. Ya, sekarang kalau kita ditanya, kenapa setelah sholat tahiyatul masjid kita nggak keluar dari masjid? Jawabannya apa? Menunggu sholat maghrib. Berarti di saat itu masih ada niat sholat maghrib kita. Di saat itu masih ada niat sholat maghrib kita. Kenapa kita nggak keluar dari masjid pada waktu itu? Karena kita menunggu sholat maghrib. Berarti keberadaan kita di situ ingin mengerjakan sholat maghrib. Berarti ketika ada keinginan di dalam hati kita dengan kita berada di situ untuk menunggu sholat maghrib, berarti kita terhitung sebagai orang yang memiliki niat. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain?
Ya. Dalam salah yang akan hukum tauli berbicara, ada hukum tadi bekerja, ada hukum alaminya, ada hukum hati. Jadi kalau hati jadi kita pakai setengah jam sebelum bekerja, nanti nganggur untuk salatnya. Ya, yang satu itu kita pakai sebelum salat. Hukum tauli kok satu. Kita nggak mesti untuk bagi bisa itu bisa berhukum bisa lagi tidak bisa lagi baca bisa kok satu kalau dia punya nggak ada yang tahu Allah yang tahu tapi jauh sebelumnya setengah jam kita kerjakan di hati tapi yang kita praktekkan dalam sholat cuma dua mau bekerja. Baik, jadi kata Bapak ini tadi, kalau sekiranya sejak sekarang kita sudah terhitung sebagai orang yang berniat. Niat itu kan tadi dia yang bekerja di situ adalah hati. Sementara di dalam sholat itu bisa kita katakan 3 hal tadi itu bekerja. Anggota badan kita, tangan, kaki kita bekerja, lisan kita juga membaca surat, hati kita juga demikian. Nah kalau lebih dahulu kita pakai hati kita setengah jam sebelum sholat, berarti nanti pas sholat nggak pakai lagi, belum tentu. Nah, itulah dia, makanya para ulama menjelaskan bahwa ibadah yang berkaitan dengan hati itu dia jauh lebih agung daripada ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh. Karena ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, dengan lisan, itu terbatas hanya pada waktu-waktu tertentu. Tapi ibadah yang berkaitan dengan hati, itu bisa dilakukan oleh seorang hamba selama dia terjaga. Makanya ketika Allah menceritakan tentang hamba-hamba yang berakal, apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, persilih gantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal, kata Allah. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha, apa kata Allah setelah itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Baik dalam keadaan mereka berdiri, duduk, dalam keadaan mereka berbaring. Dan mereka senantiasa berpikir, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah nggak kaitkan dengan momen tertentu. Kapanpun boleh dilakukan oleh seorang hamba. Sama seperti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dimanapun kita cinta kepada Allah. Sama dengan rasa takut kita kepada Allah. Apakah kita katakan kita takut hanya kepada Allah tatkala kita di masjid saja? Tatkala nanti kita sudah di warkop udah nggak takut lagi? Karena sering-sering kita pakai hati kita ini nanti jadi habis baterainya. Kan enggak jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah dia yang membuat agungnya amalan hati dibandingkan amalan anggota tubuh dan anggota lisan. Karena amalan hati itu kapanpun boleh kita kerjakan, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Berbeda dengan anggota apa tadi? Anggota badan kita. Dia hanya terikat. Kita hanya melakukan gerakan ruku, sujud, itu di tempat sholat kita. Tapi keinginan kita untuk mengerjakannya itu kan berkaitan dengan hati dan itu kita bisa kerjakan kapanpun. Subhanallah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang para sahabat Nabi. Bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kalian wahai para sahabatku. Di sana itu di kota Madinah ada satu kaum. Yang tidaklah kalian melalui satu jalan. Tidaklah kalian melewati satu lembah. Kecuali mereka bersama kalian dalam hal niat. Dalam hal pahala. Apa yang membuat itu? Niat mereka. Jadi sekalipun mereka tidak pergi ke medan perang, tapi mereka mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Karena apa itu tadi? Karena mereka sudah berniat. Jadi kalau dibilang kita pakai niat kita setengah jam sebelum sholat, nanti pas sholat nanti nggak dipakai lagi, tentunya itu tidak benar. Ya nggak? Kita pakai, terus kita pakai sampai selesai sholat kita pakai. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan dianalogikan dengan barang-barang yang kita miliki di dunia ini. Ya, mungkin kalau kita pakai sekarang nanti akan cepat lowbat, habis baterainya tinggal pakai lagi, nggak maksimal lagi nanti ketika sholat. Tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Saya rasa itu bisa membantu semuanya, menjelaskan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah yang membuat agungnya ibadah hati tadi. Dia tidak terikat dengan waktu dan tempat saja. Dia kapanpun boleh kita kerjakan, dimanapun boleh kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita juga sampai di sini dulu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jal.
Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.